Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menemani teman-teman semuanya untuk membahas materi tentang operasi penjumlahan vektor. Untuk itu, silahkan siapkan modul, catatan, dan alat tulisnya dan simak video ini sampai selesai. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, di sini penjumlahan vektor itu ada dua cara. Yang pertama secara geometris dan yang kedua secara aljabar. Untuk secara geometris itu sendiri memiliki dua cara juga. Yang pertama itu cara jajar genjang dan yang kedua cara segitiga. Penjumlahan vektor secara jajar genjang itu caranya seperti ini. Katakanlah kita memiliki dua vektor. Yang pertama itu ada vektor A. Kemudian satu lagi kita memiliki vektor B gitu ya. Untuk menjumlahkan vektor A ditambah dengan vektor B, maka kita satukan titik pangkal vektor A dengan titik pangkal vektor B, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Nah, inilah dia gambar setelah tadi kedua titik pangkal vektor A dan vektor B digabungkan. Dan garis putus-putus yang berwarna merah ini merupakan garis yang sejajar dengan vektor A dan vektor B sehingga membentuk suatu jajar genjang. Nah, kemudian bagaimana hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B-nya? Inilah dia gambarnya. Ya, garis yang berada di tengah ini itu merupakan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B, di mana titik pangkalnya itu berawal dari penggabungan kedua titik pangkal dari vektor A dan vektor B. Yang berikutnya penjumlahan vektor dengan metode segitiga atau dengan cara segitiga. Nah, misalkan kita memiliki vektor A dan vektor B. Ya, untuk cara segitiga ini yang kita gabungkan justru adalah ketika kita ingin menjumlahkan vektor A dan vektor B, kita gabungkan titik ujung dari vektor A dengan titik pangkal dari vektor B, sehingga gambarnya menjadi seperti ini. Inilah dia gambar dari hasil penggabungan titik ujung dari vektor A dengan titik pangkal dari vektor B, sehingga gambarnya menjadi seperti ini ya. Dan ingat, untuk memindahkan vektor A ataupun vektor B ya, itu tidak boleh mengubah panjang dan arah. Jadi panjang dan arahnya harus tetap sama. Yang berubah hanya posisinya saja. Dan hasil dari penjumlahan dari vektor A dan vektor B itu adalah vektor yang ini, yang panjang ini, di mana ditarik dari titik pangkal dari vektor A berakhir di titik ujung dari vektor B. Sekarang bagaimana caranya kalau misalkan kita ingin menjumlahkan vektor secara geometris, namun vektornya itu lebih dari dua. Kalau barusan kan kita baru membahas penjumlahan dua vektor. Nah, bagaimana kalau misalkan ada 3 vektor, 4 vektor, atau lebih dari itu? Ya, caranya mudah sekali teman-teman. Kita dapat menggunakan pengembangan dari metode segitiga atau cara segitiga yang sebelumnya kita bahas. Ya, caranya adalah seperti ini. Misalnya nih kita memiliki vektor A, kemudian kita ingin tambahkan dengan vektor B. Ya, tambahkan lagi dengan vektor C misalkan. Kemudian ditambah lagi dengan vektor D. Maka hasil dari penjumlahan keempat vektor ini itu merupakan vektor yang ditarik dari titik pangkal awal yang tadi, ya, awal vektor A ke titik ujung dari vektor D. Nah, inilah hasil dari penjumlahan keempat vektor A ditambah dengan vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Bagaimana kalau misalkan vektornya nambah lagi, misalkan ada 5, 6, 7 dan seterusnya? Ya, kalian tinggal meneruskan saja ya, vektornya kalian tambahkan dan caranya tetap sama seperti ini. Sampai sini bagaimana? Sudah paham teman-teman?
Kalau sudah paham, sekarang kita akan melanjutkan ke penjumlahan vektor secara aljabar. Untuk penjumlahan vektor secara aljabar, misalkan kita memiliki vektor, kita ambil saja vektornya di ruang 3 ya. Misalkan kita punya vektor A, di mana komponen dari vektor A itu ada XA, YA, dan ZA. Dan vektor B-nya itu adalah XB, YB, dan ZB. Maka hasil dari penjumlahan vektor A tambah vektor B, itu cara pengerjaannya seperti ini. Kita tulis ulang ya vektor-vektor tadi, yaitu vektor A-nya adalah XA, YA, dan ZA tambah YB, XB ya, XB dulu, XB, YB, tambah ZB. Untuk menjumlahkannya, kalian tinggal jumlahkan bilangan-bilangan yang satu letak. Ya, caranya seperti ini. Kalian lihat di sini ada XA, kita tambahkan dulu dengan XB, sehingga hasilnya menjadi XA tambah XB gitu ya. Kemudian yang kedua, YA tambah YB, hasilnya adalah YA tambah YB. Dan yang terakhir, ZA tambah ZB, yaitu ZA tambah ZB. Nah, inilah hasil dari vektor A tambah vektor B. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu diketahui vektor A 5, 4 dan vektor B-nya sama dengan 2, negatif 1. Tentukan komponen vektor A ditambah vektor B. Langkah pertama kita akan menjawab secara aljabar terlebih dahulu ya. Yaitu kita tulis dulu setiap vektornya. Vektor A tadi adalah berapa? 5, 4 tambah vektor B-nya 2, negatif 1. Kemudian kita jumlahkan setiap elemennya. Yang atas tambah atas, 5 tambah 2 sehingga jawabannya 7. Kemudian 4 tambah negatif 1 hasilnya 3. Kalau kita tulis secara vektor baris, berarti jawabannya 7,3 ya. Dan kalau vektor basis, yaitu 7i tambah 3c. Ini jawaban secara aljabar. Nah, sekarang kita akan membahas jawaban secara geometrinya seperti apa. Langkah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu titik koordinatnya. Titik A di 5,4 dan titik B-nya di 2, negatif 1. Kemudian kita gambarkan vektor posisinya dari O ke A dan O ke B. Setelah kalian gambarkan vektor posisi A dan vektor posisi B-nya, kemudian kalian dapat memilih apakah mau menggunakan metode jejar genjang atau metode segitiga. Nah, misalkan kita ambil saja metode jejar genjang ya. Artinya, kita satukan setiap titik pangkal dari vektor posisi A dan vektor posisi B seperti ini ya. Ini sudah menyatu titik pangkalnya. Kemudian kita buat garis sejajar vektor A dan sejajar vektor B sehingga membentuk suatu jejar genjang. Sehingga didapat gambar seperti ini ya. Jadi membentuk suatu jejar genjang. Dan setelah itu hasil penjumlahan vektor A ditambah vektor B itu adalah diagonal dari jejar genjang ini, yaitu dari titik O ke titik C. Jadi inilah dia hasil dari penjumlahan vektor A ditambah vektor B, yaitu vektor posisi C ya. Kalau di sini kita lihat vektor posisi C dari O ke C. Dan kita perhatikan titik ujungnya itu menunjukkan di titik 7,3. Ternyata sama ya seperti yang telah kita cari sebelumnya. Secara aljabar, hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B itu adalah 7,3. Dan secara geometri pun
didapatkan sama ya, jadi di 7,3. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Itu diketahui titik A 2,2, titik B-nya 6,5, titik C-nya 3,-1, dan titik D-nya 5,-2. Pertanyaannya, tentukan resultan dari vektor AB ditambah vektor CD, di mana resultan ini merupakan penjumlahan dari suatu vektor. Nah, sekarang kita akan menjawab secara aljabar terlebih dahulu. Langkah pertama, kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari vektor AB dan vektor CD-nya. Untuk vektor AB, kita cari dengan rumus apa? Vektor B dikurang vektor A. Nah, sekarang kita masukkan titik B-nya, yaitu 65, dikurangi titik A-nya 2, begitu ya. Nah, kita kurangi seperti biasa. 6 kurang 2 yaitu berapa? 4. Kemudian 5 kurang 2 hasilnya adalah 3. Sehingga vektor AB yaitu nilainya 4, 3. Atau kalau vektor barisnya 4,3. Vektor basisnya 4i tambah 3j. Sekarang kita cari vektor CD-nya. Caranya sama seperti yang AB ya. Berarti kalau ini D dulu dikurangi C, sama dengan vektor D-nya 5-2 kurangi vektor C-nya atau titik C-nya 3-1. Ya, kita kurangi. 5 kurang 3 hasilnya 2, kemudian negatif 2 dikurang negatif 1. Negatif ketemu negatif, positif, sehingga negatif 2 ditambah 1 hasilnya adalah negatif 1. Betul ya? Seperti biasa kita tulis ke dalam vektor baris dan basisnya. Ini menjadi 2,-1 atau sama dengan 2i dikurang ya, karena ini negatif 1 sehingga ininya menjadi dikurang. Dikurangi apa? Dikurangi j ya, karena ininya koefisiennya 1. Setelah ini bagaimana? Langsung saja kita jumlahkan vektor AB tambah vektor CD, karena kita telah mendapatkan nilainya tadi ya. Sama dengan vektor AB yaitu berapa? 4, 3 gitu kan ya. Tambah vektor CD-nya tadi 2, negatif 1. Setelah itu kita jumlahkan seperti tadi. 4 tambah 2 6, kemudian 3 tambah negatif 1 hasilnya adalah berapa? 2. Jadi vektor AB ditambah vektor CD hasilnya adalah 62, atau kita tulis ke dalam vektor barisnya 6,2 dan vektor basisnya 6i tambah 2j. Inilah hasil resultan dari vektor AB ditambah vektor CD secara aljabar. Nah, sekarang kita akan cari menggunakan geometrinya seperti apa. Langkah pertama, kita gambarkan terlebih dahulu di diagram kartesiusnya ya. Kita gambarkan titik-titik koordinat A, B, C, dan D-nya. Titik A di 2,2, kemudian titik B-nya di 6,5, titik C-nya di 3,-1, dan titik D-nya di 5,-2. Setelah itu kita gambarkan garis vektornya dari A ke B dan dari C ke D. Kemudian silahkan kalian pilih mau menggunakan metode jejar genjang atau metode segitiga. Nah, yang pertama itu kan kita gunakan jejar genjang ya. Sekarang kita akan coba gunakan dengan metode segitiga. Caranya kalian silahkan pindahkan salah satu vektornya, mau itu vektor AB atau vektor CD. Yang penting kalian satukan titik ujung dari vektor AB
dengan titik pangkal dari vektor CD-nya. Nah, setelah vektor CD-nya dipindahkan, maka hasil dari penjumlahan vektor AB ditambah vektor CD itu adalah vektor A ke D ya. Jadi dari titik A ke titik D yang ini. Kalau kita gambarnya menjadi seperti ini. Jadi resultan dari vektor AB ditambah vektor CD yaitu adalah vektor AD. Sekarang tinggal kita mencari nilai dari vektor AD-nya berapa. Berdasarkan hasil gambar tadi, didapat vektor AB itu tambah vektor CD, hasilnya sama aja dengan vektor AD. Begitu ya. Nah, maka untuk mencari vektor AD itu, kita bisa cari dengan vektor D dikurangi vektor A. Namun di sini teman-teman harus perhatikan ya, titik D-nya bukan lagi yang awal. Bukan lagi yang 5,-2, namun titik D-nya itu diambil setelah pindah tadi ya, setelah dipindahkan tadi yaitu di titik, kalau di gambar tuh di titik 8,4, sehingga yang kita tulis di sini adalah titik 84, begitu ya. Kemudian dikurangi titik A-nya kan dari tadi tetap ya, tidak pindah, sehingga masih tetap 2,2 atau 22. Kemudian kita selesaikan. 8 kurang 2 hasilnya adalah 6. Dan 4 dikurangi 2 hasilnya adalah 2. Sehingga jawaban dari vektor AB tambah vektor CD, yang mana tadi hasilnya adalah vektor AD, itu hasilnya adalah vektor atau nilainya itu adalah 6, 2. Atau kalau kita tulis secara barisnya 6,2 dan secara basisnya itu 6I tambah 2J. Sehingga kalau kita perhatikan hasil tadi secara aljabar gitu kan ya, secara aljabar dan secara geometris itu hasilnya sama, yaitu 6I tambah 2J. Sekali lagi, ingat titik D yang diambil itu adalah titik yang setelah dipindahkan ya, bukan titik awal. Begitu contoh soal yang kedua. Sekarang kita akan lanjutkan ke contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang ketiga. Soalnya seperti ini, tentukan hasil dari vektor A tambah vektor B jika diketahui vektor A sama dengan I tambah 2J dikurangi K dan vektor B-nya sama dengan I kurang J tambah 4K. Sekarang kita akan coba dulu jawab secara aljabarnya. Ya, kita tulis vektor A tambah vektor B sama dengan, nah di sini soalnya berbentuk vektor basis, maka kita akan coba saja menjumlahkan dalam bentuk vektor basis ya. Vektor A-nya kita tulis vektor I tambah 2J kurangi K tambah vektor B-nya I kurangi J tambah 4K. Kemudian setelah ini, caranya tidak jauh berbeda, kalian tinggal kelompokkan yang sejenis ya, sama seperti aljabar. Jadi kita kelompokkan I dengan I, J dengan J, dan K dengan K. I, di sini ya pertama ada I, tambah ya, karena ininya plus, jadi tambah I, kemudian ditambah 2J, positif ya, dikurangi J. Pokoknya tanda di depan bilangan itu harus selalu dibawa. Tambah negatif K tambah 4. Nah, seperti itu. Kemudian kita selesaikan. I tambah I menjadi 2I tambah 2J dikurangi J, sisanya J tambah negatif K tambah 4K, hasilnya adalah atau sisanya adalah 3K.
Sehingga hasil dari vektor A tambah vektor B itu adalah 2i tambah j tambah 3k. Nah, kalau kita tulis secara kolom, itu bentuknya menjadi seperti ini. Jadi kalian tinggal hilangkan saja IJK-nya. Kalian tinggal menuliskan koefisien dari masing-masing sukunya ya. Nah, jadi kita tulis di sini 2 untuk yang X-nya, kemudian Y-nya 1 karena koefisien di depan J itu adalah 1 dan Z-nya adalah 3. Jadi 2, 1, 3. Secara barisnya 2,1,3. Nah, inilah hasil penjumlahan vektor secara aljabar di ruang 3. Secara geometrisnya bagaimana? Nah, secara geometrisnya seperti ini. Langkah pertama, silakan teman-teman gambarkan terlebih dahulu vektor A dan vektor B-nya, di mana vektor A itu dari titik O ke titik A, dan titik A-nya itu 1,2, negatif 1. Kemudian untuk vektor B-nya itu dari titik O ke titik B, di mana titik B-nya itu di titik 1, negatif 1,4. Setelah itu silahkan kalian pilih mau menggunakan metode segitiga atau metode jajar genjang. Nah, di sini saya menggunakan metode jajar genjang sehingga kita buat garis sejajar dengan vektor B dan sejajar dengan vektor A sehingga membentuk suatu jajar genjang. Nah, hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B-nya yaitu adalah garis vektor OD ya, di mana vektor OD itu merupakan diagonal dari suatu jajar genjang ini. Dan titik D-nya kalau kita perhatikan di sini ya, kalau kita hentikan ini, nah kita hentikan di sini ya, kita putar dulu. Nah, titik D-nya yang ini kalau kita lihat dulu secara ruang 2-nya gitu ya, seperti ini. Nah, maka si X-nya itu ternyata di titik atau di angka 2 dan Y-nya itu di angka 1 ya, Y itu yang warna hijau ini. Sehingga titik D-nya itu di 2, 1, dan kalau kita tegakkan seperti ini gitu ya, maka Z-nya itu berada di angka 3 sehingga jawabannya sama seperti tadi bahwa hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B itu di titik 2,1,3 di mana X-nya di angka 2 tadi ya, X-nya di angka 2, kemudian Y-nya di angka 1 dan Z-nya di angka 3. Seperti itu ya. Ya, itulah pembahasan tentang operasi penjumlahan vektor. Mudah-mudahan materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.